Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan ketiga ini untuk melanjutkan formatting dokumen laporan penelitian ataupun proposal penelitian ataupun laporan kuliah kerja nyata. Oke, di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang daftar pustaka. Kita langsung saja. Beberapa part di pertemuan 1 dan part 2 di pertemuan 2 juga sudah dijelaskan. Maka kita akan menuliskan bagaimana daftar pustaka itu. Oke, kita harus menginput dulu semua sumber pustaka melalui fitur insert session, maka penulisan daftar pustaka akan otomatis. Oke, otomatis maksudnya gimana? Kita coba ya. Di reference bibliografi kita masukkan ya, reference atau bibliografi sama saja saya rasa. Nah, kita masukkan 2. Nah, nanti kita format, otomatis kita perlu format ini untuk ukuran font dan juga jenis font dan juga warnanya kita berubah hitam. Daftar pustaka disajikan dalam halaman tersendiri dengan judul daftar pustaka diketik huruf kapital semua. Nah ini, karena sudah di atas sudah ada ya, nah ini, maka kita hapus saja yang ini. Oke. Atau mau ditulis juga boleh sih sebenarnya. Tulis sendiri juga tidak apa-apa. Misalkan ini kita tulis daftar pustaka gitu, nggak apa-apa dirubah. Tapi mana aja yang penting memudahkan bagi mahasiswa. Oke, petunjuknya ya ini Arial 11, bold dan uppercase. Oke, bagaimana untuk menambah daftar pustaka? Misalkan saja kita memasukkan daftar pustaka baru. Ya sudah, tambahkan di sini sesuai dengan jenisnya, buku atau jurnal atau artikel atau conference atau dari website, di sini ada jenisnya. Oke, untuk mempermudah, untuk efektif dan efisiensi waktu, maka saya akan mengambil atau mengcopy dari sumber-sumber yang sudah saya pernah input sebelumnya. Misalkan dari Basnas kita input. Ini tidak ada tanda contrengnya karena belum saya inputkan ya. Jadi mohon maaf. Nanti kita akan coba inputkan supaya ada tanda bahwasanya ini berada dalam dokumen. Kita masukkan misalkan bursa, kita masukkan lagi Al-Misri misalkan, secara random ya, ini kita pilih, kita masukkan ini, kita masukkan Ja'far, kita masukkan misalkan Kashmir, sudah, saya rasa cukup lah ya kita masukkan, atau menjadi berita, Republika. Oke, ini dari buku juga. Oke, kita sekarang coba masukkan di sini, insert di sana, akan bertambah di sini, kan awalnya 2 tadi ya. Oke, kita tambahkan di sini, misalkan ini hanya permisalan saja, menambah Basnas misalkan 2 ya, kita tambahkan 2, kita tambahkan lagi di sini misalkan, oke, ini kita tambahkan bursa efek, kita tambahkan Konegan, kita tambahkan Ja'far misalkan, nah, atau kita tambahkan di sini di akhir kalimat ini kita tambahkan ini misalkan saja ya, nanti pastinya kalian harus sesuai dengan apa yang kalian rujuk. Oke, saya sudah menambahkan beberapa referensi dalam dokumen melalui fitur insert citation, maka kita coba update. Wah, akan bertambah. Nah, begitu juga nanti ketika teman-teman adik mahasiswa itu memasukkan berapa banyak yang menggunakan citation. Karena apa? Yang keluar di daftar pustaka adalah yang sudah diinput melalui insert new citation. Oke, saya rasa itu aja. Nanti kalau sudah, dokumen kalian akan ada di sana. Kita format sesuai dengan formattingnya, yaitu Arial font 11 warna hitam. Jangan lupa. Oke, saya rasa sudah sesuai dengan daftar pustakanya selesai. Tidak harus input manual, dan jangan sampai merubah italiknya karena ini sudah sesuai format APA edisi ke-6. Oke, itu ya. Semoga bermanfaat. Kemudian kita coba isikan daftar isi, karena daftar isi kita masih kosong seperti ini. Nah, ketika di pertemuan pertama atau part 1 sudah saya tunjukkan untuk mengikuti instruksi ini. Jadi letakkan di akhir daftar isi, kemudian layout, ya, page break, page break, section break. Kenapa? Supaya nanti halamannya tetap sama dengan yang atasnya. Kecuali kalian ingin berbeda, maka stepnya adalah layout break, section break untuk membedakan halaman. Misalkan di sini halaman 1 atau jenisnya berbeda, maka dia akan berbeda halaman di atasnya dan tidak akan terhapus.
Oke, kita langsung saja memasukkan daftar ini dengan fitur reference. Di sini table of content, kita masukkan contents, automatic table 1 atau 2. Saya rasa mirip. Kalau ini mau buat sendiri, silahkan. Saya sarankan yang otomatis saja. Nah, creating a table content, start by applying a heading style from style gallery to select text. Oke. Nah, karena kita belum pernah menandai, maka kita akan mulai menandai supaya daftar otomatis ini bisa diberlakukan. Oke, kita klik di sini daftar isi, ya kan? Kita add text level 1. Nah, otomatis dia akan berubah seperti ini dan akan ada tambahan label. Akan ada tambahan seperti ini kecil. Kita adjust dulu Arial 11 ya. Warna hitam, letakkan di tengah. Uppercase jangan lupa. Oke, kita coba update. Apa yang terjadi? Daftar isi di halaman 2. Nah, ini bisa dihapus atau bisa kalian jadikan sebagai header. Nah, suka-suka. Akan kita hapus, maka kita akan mengikuti yang atas ini. Oke, itu ya. Ini kita perkecil 11 saja supaya daftar isi kemudian ini. Oke, kemudian kita coba tandai. Daftar tabel, ya kan? Oke, kita tambah level 1 karena ini level kan memang 11 warna hitam tengah ya. Jangan lupa. Oke, kita coba lakukan prosesnya diulang lagi. Kita blok di sini. Kita masukkan karena yang kalian blok itu yang akan muncul dan tertera di daftar isi. Jadi pastikan memblok semuanya ya. 11 paragraf hitam. Bab 1 saja, pendahuluan tidak perlu karena nanti akan double. Reference, add text, level 1. Nah, dia selalu akan berubah seperti ini. Oke, sebenarnya ada cara yang lebih efektif dan efisien, namun di lain kesempatan saya akan jelaskan. Bab 1, kemudian jangan lupa subbabnya ya, subbabnya dimasukkan ini. Nah, ini subbabnya kita masukkan juga. Bagaimana subbab? Level 2. Nah, dia tidak berubah. Alhamdulillah. Perbedaannya ini ada tambahan. Nah, ini ya. Wah, langsung daftar pusaka. Maka perlu kita berikan satu-satu. Sebenarnya ini bisa dilakukan di awal, namun saya mencari yang paling efektif dan efisien dan mudah ditiru oleh adik-adik adalah bagaimana jika dokumen sudah terbentuk. Idealnya memang ketika dokumen belum terbentuk ya kita lakukan ini di awal. Karena ini asumsinya sudah terbentuk, kalian sudah jadi, ya sudah kita susulkan ya. Add text level 2. Nah, ini bedanya adalah ini ada segitiga kecil di sini. Nah, ketika kita tutup dia langsung closing. Ini tidak ada. Maka kita cek ya, kita blok level 2. Dia akan muncul. Oke. Kita percepat saja. Add text level 2. Nah, ini kita bab 2. Maka ikuti langkah ini. Kita letakkan kursor di depan tulisan bab 2, layout, page break, section break, next page. Gunanya apa? Karena kita akan membedakan halaman subbab itu halamannya berbeda dengan halaman body paragraf. Oke, ini level 1. Mohon maaf, kita lakukan layout, break, section, next page. Oke, dia sudah berbeda halaman, bisa section dengan yang atas. Kita bisa tandai add text level 1 ya, karena ini bab 1. Kemudian kita letakkan di tengah, kita warna hitam, kita rubah 11. Oke, kita lanjut, kita tandai layout, reference, add text. Jangan lupa ini level 2. Kita langsung lanjut setiap subbab. Saya rasa subbab level 2 ya, level 3 ya jika diperlukan silahkan. Karena dalam contoh ini saya hanya sampai level 2 saya rasa. Jika ada contoh level 3 ya nanti kita akan aplikasikan. Oke, ini sudah bab 2, bab 3 mohon maaf. Seperti tadi layout, bridge, section bridge. Nah, oke, seperti ini kita blok. Kemudian add text level 1 karena ini bab bukan subbab. 11. Oke, kita letakkan di tengah. Nah, ini juga sama. Reference level 2. Oke, apakah ada level 3 di sini? Saya rasa belum ada. Level 2, jangan salah. Juga. Nah, ini di blok sampai bawah ya, supaya judulnya nanti kelihatan.
supaya judulnya sampai atas. Ketika kalian tidak melakukan semua tulisannya, maka dikhawatirkan tulisannya terpotong yang tertulis di daftar isi. Seperti itu. Oke, level 2. Ini level 2 juga. Ini yang dimaksud dengan keterampilan, kompetensi. Nah, ini juga sama sudah kayak page break, daftar pustaka. Nanti untuk penulisan hasil dan pembahasan kalian bisa ikuti ini. Page break, section break baru ya. Ini ikuti yang section break karena ini akan membuat bab awal. Bab 4 baru kalian lakukan yang sama. Nanti kita akan coba bagaimana menginput hasil pembahasan di dokumen ini, tapi di pertemuan selanjutnya. Oke, kita sudah selesai. Daftar pustaka kita masukkan. Text level 1. Nah, dia berubah lagi. Oke, next. Pertemuan mungkin akan saya bahas tentang bagaimana masukkan hasil pembahasan ya kan, dari dokumen ini. Kemudian dan ketika sudah seperti ini bagaimana memasukkan lampiran-lampiran. Nah, oke, kita bisa bahas nanti. Oke, jangan lupa save terlebih dahulu sebelum kita ke halaman ya. Oke, kita kembali ke atas sekarang. Selesai pemberian dokumen. Nah, di sini kita coba update number only. Ternyata tidak keluar. Gunakan yang update enter table. Nah, maka akan tertulis sama persis seperti yang di bawah. Kita cek lah, ini dia. Nah, ini kenapa muncul area bold? Karena tadi saya memasukkannya, ya kan? Saya memasukkan sampai lah ini. Coba kita rubah sekarang ya. Barangkali kita perbaiki. Nah, ini kita coba blok, ya kan? Nah, kita tulis down. Nah, kita masukkan saja yang ini sebagai level 1. Nah, oke, kita letakkan ke tengah kembali. Kita coba lihat bagaimana. Number hanya update numbernya saja ya, number halaman entire. Oke, daftar isi tetap. Yang saya rubah tadi apa ya? Ini daftar tabel ya. Daftar tabel masih tertulis ternyata. Oke, kita coba ulangi. Kita coba enter ini seperti ini keterangannya, bagaimana hasilnya kita ambil kembali. Nah, dia berubah. Oh, dia ke bawah. Berarti kita harus hilangkan ininya. Nah, kita harus hilangkan do not show in table contents. Oke. Oke, seperti ini ya. Kita coba lagi, apakah masih muncul? Oh, masih muncul. Jadi memang harus kita pisahkan. Saya salah di awal tadi memasukkan dia sebagai table contents. Nah, seperti ini saya rasa. Dah, kira-kira sembuh. Oke, ya itu hati-hati. Nah, ini daftar tabel sudah tidak ada. Maka nanti hati-hati dalam input, karena dia akan muncul. Seperti ini kan dia tidak muncul. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan daftar isi. Ini tadi sudah kita format sesuai dengan Arial ya, kita blok. Kita pastikan lagi. Apakah sudah Arial 11? Arial 11. Untuk paragraf, saya gunakan 1,5. Atau sesuai instruksi yang ada di buku pedoman. Ikuti saja itu. Nah, daftar tabelnya akan sampai daftar pustaka. Oke, daftar referensi sudah, add text leveling, table, and add context. Maka kita akan pergi ke bagaimana memberikan halaman. Nah, halaman perlu diketahui bahwasanya cover itu tidak ada halamannya. Maka ikuti langkah ini supaya tidak ada halaman di cover. Oke, kita mulai dengan bagian awal skripsi di mana halaman dengan angka Romawi di bawah dan juga tengah. Berarti kita masukkan di sini insert, ya kan? Kemudian kita cari page number, bottom of page. Nah, ini plain number 2 atau yang di tengah. Nah, kan keluar ya. Loh, kok ada di sini, Pak? Oke, kita perbaiki. Kita coba di sini
different first page. Kita klik, oke. Oke, kita hapus yang nomor 1 ini. Oke, kita coba ke bawah. Page number, link. Oh, masih 2. Berarti ini kita harus hilangkan ya. Link to previous-nya kita hapus. Maka dia akan memulai dari 1. Oke, kita coba setting format number-nya. Start at 1. Sorry, karena ini mestinya bukan number, kita harus ganti formatnya, yaitu Romawi. Romawi kecil ada di sini. Nah, ini dia, Romawi kecil. Nah, oke, tidak ada di halaman pertama. Jangan lupa, ketika kalian menghapus, pastikan ketika memisahkan antara halaman cover dengan bagian awal skripsi, itu menggunakan format yang section break, ya. Supaya apa? Ketika kalian hapus di cover, maka yang di bawah-bawah tidak ikut terhapus. Oke, ini untuk bagian awal skripsi. Halamannya di bawah, bottom, page center. Kemudian ini juga disetting, saya rasa 1 cm dari bagian ketik. Nah, seperti ini yang bawah ya. Antara ini dengan 1 cm. Oke. Nah, untuk halaman selanjutnya, supaya halaman tidak nyambung, maka gunakan cukup page break page yang ini. Breaks yang ini, page break. Bukan yang section break. Ya, hati-hati. Ini section break. Oke. Maka halaman akan langsung tersetting ke halaman-halaman berikutnya. Kok nggak muncul? Oke, kita coba lagi input. Ya. Nah, halaman 2, halaman 3. Nah, karena ini bagian awal skripsi, dia 4. Ya, ini hati-hati. Kita unlink-kan ya. Kemudian kita rubah. Ini sudah betul formatnya, yaitu angka top page right in deskripsi. Oh, halaman baru bottom tetap angka tapi di bawah, namun bukan Romawi. Maka kita mulai dari 1. Start at 1. Ya, ini halaman 1. Ini halaman 2. Tapi ini tidak boleh. Salah. Karena bagian deskripsi harus di bagian kanan. Maka caranya seperti apa? Oke, ini perlu treatment khusus. Kita harus memisahkan antara bagian skripsi di bagian bab 1 dengan yang selanjutnya. Oke, katakanlah kita akan memisahkan di ini ya. Sebentar. Kita pisahkan di sini. Nah, kita gunakan layout section break. Supaya apa? Ini untuk menghilangkan halaman yang ini menjadi di atas. Oke, kita hapus. Kita linknya kita tiadakan. Oke, kita hapus. Maka ini tetap ada. Nah, kita ganti formatnya sesuai ini. Top page right. Nah, berarti kita masukkan yang ini. Top of page yang kanan. Plain number 3. Loh, kok nomor 1 gimana? Nah, kita format. Dimulai halaman 2 atau lanjutan dari halaman sebelumnya. Maka oke, kita jangan lupa kita format ya. Arial. Mestinya bukan 11 sih, 10 biasanya halaman itu kecil, lebih kecil. Oke, itu ya. Ini juga sama, nanti kita format. Bukan Cambria tapi Arial juga. Biasanya 10. Oke. Wah, ini kok muncul gimana? Nah, ini kita harus unlink juga. Ya, headernya kita pisahkan dari yang pertama. Kemudian hapus yang bagian atasnya. Oke, hilangkan, maka tidak akan berpengaruh. Jangan lupa, link unlink ini sangat penting. Dan ini juga break. Nah, halamannya akan lanjut 3, 4, 5, ya 6, 7 sampai bagian atau bab 1 selesai. Oke, kita lihat bagaimana dengan bab 2. Nah, ini dia bab 2, kita harus menggunakan yang di bawah. Jadi kita input di sini bottom of page plan number 2, 11 itu di bawah. Ini kita hapus. Tapi sebelumnya jangan lupa ini di unlink dulu dengan atas. Oke, supaya apa? Ketika kita menghapuskan dengan yang atas tidak berpengaruh. Oke, nah ini 10 kan? Ini 11.
Oh, ternyata masih belum ya. Oke, kita kembalikan. Berarti kita juga hati-hati di sini. Kita belum melakukan yaitu yang namanya section bridge. Nah, oke, mari kita lakukan section bridge. Di sini juga bisa. Misalkan dimulai dari gambar 2 ini, kita adakan section bridge. Next page. Dah. Oke, kita coba hilangkan angka 11-nya. Bismillah. Tetap belum bisa ternyata. Oke, hati-hati. Ini tadi sampai atas ya. Oke, kita klik dulu unlink-nya. Nah, jangan lupa di unlink. Baru kita tiadakan ini. Apakah yang atas kehapus? Tidak. Tapi ini menjadi bertambah karena kita belum unlink dengan yang atasnya. Kita unlink dulu. Apakah bertambah juga 9? Oh iya. Nah, itu pentingnya unlink. Oke, seperti ini ya. Berarti halaman 10, halaman 9 tanpa bawah, tidak double halaman. Kemudian di sini, nah ini 11, ini 12. Ya, hati-hati fitur unlink-nya tadi ya. Ini juga harus disesuaikan Arial 10. Oke. Ini juga sama, Arial 10 sudah sama ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kenapa kok masih ada 12-nya di bawah? Ini dia. Kita harus unlink juga supaya apa ini? Kalau tidak di unlink nanti akan kehapus semua yang atas. Oke, ini unlink dengan yang atasnya kita hapus karena dengan yang 13 tidak unlink maka hilang. Karena ini kita unlink dengan yang 11 maka tidak menghapus yang atasnya. Tapi yang 13 itu masih linknya masih nyala tuh. Oh, tidak perlu ya. Oke, 14, 15, 16 begitu seterusnya. Nah, kembali lagi masalah ketika ini ke halaman awal nih, jangan lupa kita unlink ya, dengan atasnya, maka terpisah. Ketika kita hapus tidak akan berpengaruh. Bawahnya juga sama. Oke, sebelum kita unlink, kita pisahkan dulu dengan page break. Oke, di sini ya. Kita mulai di awal bab. Section break, next page. Oh, sorry. Di awal sini. Nah, dah next page. Maka kita unlink dengan yang halaman subbabnya. Maka kita sudah bisa hapus di sini. Oke. Semoga tidak menghapus yang atasnya. 16 tetap. 17 tidak ada, 18 ada. Kita harus masukkan di sini halaman baru. Kita unlink terlebih dahulu. Kalau tidak, hasilnya apa? Nanti di atas akan muncul halamannya. Kita coba ya. Bottom page, line number 2, 17. Atasnya ikut. Nah, makanya kita unlink dulu nih dengan yang atas. Supaya apa? Nanti ketika kita hapus ini yang atasnya, ya, hapus 15, klik. Nah, 15 dihapus, 16 juga hilang. Halamannya pindah ke bawah, kembali lagi seperti ini. Oke, itu treatment yang saya maksud ya. Lah, ini kok muncul lagi nih? Berarti ini kita unlink dengan atasnya. Oke. Baru kita hapus. Nah, 17-nya nggak hilang. 18 ke bawah, kosong. Oke, seperti itu ya. Hati-hati. Jadi kita harus unlink dokumen awal bab dengan atasnya, dan dokumen bawahnya kita cukup unlink yang footernya. Tapi kalau untuk yang halaman bab kita harus unlink footer dan header karena berhubungan dengan atas dan bawahnya. Berhubungan dengan atas apanya? Urutannya nomor. Berhubungan ketika ini kita tidak unlink dengan atas, maka ketika kita mengadakan nomor ini itu bisa ke atas bisa ke bawah. Ketika di bawah kita harus unlink, kenapa? Supaya dokumen ke bawahnya ketika kita hapus ini ke bawah, yang ini tidak menghapus. Nah, ini 18, 19, 20. Nah, saya rasa ini untuk memahami ini perlu trial and error ya. Jadi tidak bisa sekali jadi langsung mampu, harus kalian coba sendiri. Experience is the best teacher. Oke, untuk halaman saya rasa selesai. Daftar pustaka ada keterangan nggak ya? Ini kita sesuaikan ya, 1 cm dari bidang pengetikan. Berarti ini kita sesuaikan, ini kita sesuaikan 1 cm dari bidang pengetikan atas, yang bawah
Kita atur 1 cm dari bawah. Mana tadi? Kita coba cek apakah sudah 1 cm dari bawah. Oke, saya rasa saya cukupkan sampai di sini untuk tutorial terakhir kali ini. Ini juga sama, ini mestinya 1 cm dari bawah. Nanti kalian sesuaikan yang lainnya ya. Oke, untuk tutorial kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Daftar pustaka, daftar isi, dan juga halaman. Tadi memang agak rumit saat daftar isi, namun nanti bisa diperbaiki. Oke, untuk next, jika masih ada yang ingin bertanya, tuliskan di kolom komentar ya, apa yang ingin kita coba. Saya rasa bagaimana memasukkan hasil laporan belum, dan bagaimana menambahkan lampiran. Oke, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.